Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Alkitab pada hari Minggu ini yang diambil dari kitab Perjanjian Baru, Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35. Yohanes 6 ayat 25 sampai dengan 35 yang menyatakan, ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu, dan kamu kenyang. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya kami dapat melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa yang percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang berjalan menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Haleluya. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Apa kabar hari ini? Sudah makan? Masalahnya begini, kita mau bicara roti hidup. Kalau Bapak Ibu dalam keadaan lapar, Bapak juga, artinya Bapak Ibu bisa memahami bahwa memang kita butuh makan. Ya, kita sangat butuh makan. Bapak Ibu, saya ambil contoh begini. Dalam bahasa Indonesia, itu ada 3 kebutuhan pokok, kebutuhan primer, kebutuhan yang paling penting bagi manusia. Bahasanya biasanya dibilang sandang, pangan, papan. Sandang adalah apa yang kita pakai, pangan adalah apa yang kita makan, papan adalah tempat kita. Tapi sadarkah kita bahwa dalam hidup ini tanpa
apa yang kita makan diganti-ganti misalnya, kita nggak akan pernah mati. Ya. Tanpa papan sebagai tempat kita berlindung, kita juga tidak akan pernah mati. Apalagi Bapak Ibu di Amerika banyak sekali melihat orang yang tidak punya papan dalam bahasa Indonesia, tapi mereka bertahan dan mereka bisa hidup. Tapi tanpa pangan, Bapak Ibu bayangkan berapa hari kita bisa tahan untuk tidak pernah makan dan kita masih bisa hidup. Hari ini saja di jam begini, kalau kita dari pagi belum makan, kelihatan dari muka kan gitu. Nah, maka ketika Yesus berbicara tentang roti hidup, tadi saya bilang kalau Bapak Ibu dalam keadaan lapar, Bapak Ibu akan bisa lebih memahami bahwa ada sesuatu yang penting yang harus saya dapat, yang harus mengisi kehidupan saya supaya saya dapat bertahan. Nah, dari catatan Injil yang kita baca, ini adalah sebuah kejadian setelah Yesus kasih makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah mereka makan, bolehkah Yosua tampilkan tolong Injil Yohanes 6 tetapi ayat 24 supaya kita tahu. Kita mulai dari baca ayat 25, tapi supaya kita tahu konteks yang terjadi, maka kita lihat di ayat yang ke-24. Nah, lihat di sini Bapak Ibu ya. Ketika orang banyak, siapa yang banyak itu? Yang udah makan dan kenyang, yang bawa pulang yang mereka sudah makan dan sisa 12 bakul itu, gitu ya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus nggak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak ada, mereka naik perahu itu, lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Nah, ini kita bisa tahu mereka ada di mana. Mereka ada di Tiberias. Ketika mereka cari Yesus tidak ada perahu, mereka naik perahu, pergi untuk mengejar Yesus ke Kapernaum. Itu jaraknya 9 mil. Kita udah pernah bahas kalau nggak salah, gitu ya. Dan kalau dengan kecepatan angin yang rata-rata, mereka harus menempuh itu paling tidak 2 jam. Nah, orang banyak mencari Yesus, artinya mereka meninggalkan segala sesuatu untuk mendapatkan Yesus. Sang guru dari Nazaret itu telah menjadi idola bagi mereka. Bisa dikatakan Yesus jadi pusat hidup mereka saat itu. Ketika dikatakan mereka mencari, itu berarti bahwa mereka berorientasi kepada Yesus. Maka mereka naik perahu cari. Kami mau dapat Yesus di mana? Nah, Bapak Ibu, secara sekilas, Bapak Ibu bayangkan ini ya. Secara sekilas, gambaran yang ditampilkan oleh Injil Yohanes 6 ayat 24, ini hal yang positif, bahkan sangat baik. Mereka mencari Yesus. Mereka cari Yesus. Bayangkan mereka naik perahu, berangkat ke Kapernaum, cari Yesus. Mereka ingin bertemu Yesus, mereka bersemangat. Mereka sangat antusias. Namun sayangnya, kalau bahasa Indonesia bilang, sayang 1000 kali sayang. Satu-satunya alasan mereka cari Yesus karena perutnya. Mereka tahu bahwa Yesus bisa membuat roti itu menjadi banyak pada waktu mereka makan. Bahkan setelah mereka kenyang, roti itu masih sisa. Wow, kata mereka, ini luar biasa. Tetapi dalam bacaan kita, percakapan ketika mereka bertemu dengan Yesus, dengan tegas Yesus membuka mata mereka bahwa mengikut Yesus tidak selalu berbicara tentang perut.
Bayangkan. Maka Yesus bilang di ayat 26, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti dan kamu kenyang. Berarti sekarang kamu lagi lapar. Makanya kamu cari. Mereka mencari Yesus karena ingin dikenyangkan kembali. Dan mereka mencari Yesus karena mereka sangat tertarik dengan roh, bukan Yesus. Di mata mereka, dengar baik ini Bang, Yesus tidak ada bedanya dengan tukang sulap yang murah hati. Kalau lihat di sini ada yang lapar, maka Yesus mungkin bisa membuat roti sepotong yang nanti sudah ambil, bisa jadi roti yang besar, ada isi hamnya, ada isi cheese-nya, kayak Philly steak, jadi Philly steak. Mereka punya pikiran seperti itu. Mereka ingin kembali dikenyangkan. Orang banyak itu mencari Yesus karena ingin roti gratis. Mereka nggak harus spend money. Padahal mujizat penggandaan roti yang Yesus lakukan itu adalah kesempatan dari Yesus untuk memperkenalkan jati dirinya di depan banyak orang. Mujizat itu kita pahami sebagai salah satu metode Yesus untuk memperkenalkan dirinya, bahwa dia adalah utusan Allah. Maka Yesus tahu ketika kamu datang ke aku, yang kamu cari bukan diriku, tapi roti yang telah aku buat tadi. Langsung Yesus masuk. Karena Yesus tahu, dia langsung berbicara, akulah roti hidup. Demikian pernyataan Yesus dalam bacaan kita ini dari ayat 25. Kalau kita baca satu perikop, itu 3 kali Yesus menegaskan jati dirinya di muka umum bahwa dia adalah roti hidup. Dengan berkata demikian, Yesus bukannya nggak bisa, bukan berarti Yesus tidak bisa memberikan mereka roti seperti yang mereka peroleh sebelumnya. Bukan berarti Yesus nggak bisa. Tetapi Bapak Ibu dengar baik, Yesus hendak menawarkan satu jenis roti yang lain. Akhir-akhir ini, istri saya sangat suka roti. Tapi dan dari you know what? Roti yang mana itu? Roti yang enak itu. Pokoknya roti yang enak. Ada almondnya, ada yang rasa kopinya. Nah, saya membayangkan bahwa orang banyak mencari Yesus, mereka berpikir bukan tentang Yesusnya, tapi tentang roti seperti yang istri saya suka itu. Bayangkan. Dan Yesus datang dan bicara kepada mereka. Mereka berharap roti itu, katakanlah, ngomongnya croissant ya, lebih ya. Katakanlah mereka berharap croissant, dan Yesus bilang, ada roti yang lain. Ada roti yang mana? Kamu nganggap itu yang enak, itu yang memuaskan perutku. Tetapi Yesus berbicara tentang roti yang lain. Roti yang mereka makan itu sesungguhnya bisa juga mereka cari di tempat lain. Sama seperti istri saya, dia suka makan roti itu bukan cuma ada di Rockville.
sebentar lagi buka, saya dengar kalau nggak salah di Silver Spring atau di Germantown. Bisa dicari di tempat lain. Tetapi roti yang lain yang Yesus tawarkan itu tidak akan pernah bisa dicari di tempat lain. Roti yang Yesus tawarkan gak bisa diberikan oleh orang lain. Hanya Yesus sendiri yang sanggup memberikan roti itu. Dan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa dialah roti yang turun dari surga. Roti kehidupan yang mampu menghilangkan semua jenis kelaparan manusia. Itulah mengapa dalam ayat 35 Yesus menggambarkan bahwa roti kehidupan itu adalah tubuh dan darahnya sendiri. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Dan ada dua hal yang ditawarkan Yesus di sana. Yang pertama adalah kamu harus percaya kepada-Nya. Dan yang kedua, kamu harus makan serta minum tubuh dan darah. Itulah yang ditawarkan Yesus kepada setiap orang yang ingin memperoleh keselamatan. Dan kalau itu yang mereka cari, orang-orang sampai nyebrang menuju Kapernaum mencari Yesus. Kalau memang keselamatan itu yang mereka cari, maka mereka sudah datang kepada orang yang tepat dan di tempat yang tepat. Mereka tidak salah. Tapi kalau mereka masih mencari hal-hal lain pada Yesus, maka Yesus bilang, kamu salah, saya cuma cari roti. Datang ke Paris lagi. Luar biasa pengajaran Yesus. Dan pada saat itu sulit diterima oleh mereka. Tetapi apa yang kita belajar pada hari ini, Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Ketika Yesus memperkenalkan dirinya sebagai roti hidup, maka ini adalah sebuah undangan sebenarnya yang disampaikan Yesus kepada orang banyak. Bahwa awal untuk menjadi muridnya, awal untuk mengikuti dia, itu adalah bersekutu dengan dia. Maka Yesus bilang, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka menjadi pesan bagi kita. Yang pertama ingat tadi tentang motivasi. Jangan sampai saudara mencari Yesus untuk hal yang salah, maka saudara, atau didorong dengan motivasi yang salah, maka saudara akan kecewa, sama seperti banyak orang. Tapi kalau saudara mencari Yesus karena di sana saudara yakin ada keselamatan, maka saudara sudah datang kepada Yesus, pihak yang paling tepat. Tapi ketika Yesus katakan, akulah roti hidup, dia ingin supaya para pengikutnya benar-benar masuk dalam persekutuan dengan dia. Maka pesan yang berikut dan terakhir hari ini dari firman ini begini. Bapak Ibu, kita pernah mendengar ada sebuah ungkapan yang mengatakan you are what you eat. Apa yang kita makan itu merupakan nilai dari orang. Pemahaman yang mendalam dari ungkapan ini mau mengatakan begini sebenarnya. Itu bicara tentang transformasi dan pembentukan diri. Pada tingkat yang sangat mendalam secara filosofis, ungkapan ini diartikan bahwa apa yang kita konsumsi, apa yang kita makan, baik fisik maupun non-fisik, apa yang kita makan non-fisik, informasi, pengetahuan, itu kita makan.
Ya, bahwa apa yang kita makan baik fisik maupun non fisik itu akan membentuk kita sebagai individu. Dengan kata lain, kita adalah hasil dari semua yang kita makan dalam hidup kita. Oleh karena itu hari ini saya mengatakan begini kepada kita sekalian, bahwa jika saudara dan saya mengaku telah memakan tubuh dan darah Kristus, maka yang harus terjadi dalam kehidupan kita adalah pikiran, perasaan, dan tingkah laku kita seharusnya mencerminkan semua itu. Tentang apa yang kita makan. Kalau Yesus sang roti hidup, kita diundang. Kita hadir bersama, kita akan menikmati roti yang Yesus bicarakan itu. Anggur yang Yesus bicarakan itu. Dan ketika kita mengkonsumsi itu, ketika kita memakannya, maka kita harus memiliki pikiran, perasaan, dan tingkah laku sebagaimana Kristus itu. Itu tidak mudah. Karena perjamuan kudus bukan sekedar makan dan minum. Saudara makan dan minum secara memenuhi kebutuhan hidup, saudara nggak akan kenyang. Roti cuma sepotong, anggur cuma sedikit. Saudara nggak akan kenyang. Saudara tidak akan terlepas sama sekali dahaga secara fisik. Tetapi makan dan minum dalam perjamuan kudus ini adalah tanda persekutuan yang sejati antara Allah dan kita manusia. Karena ketika kita memakan roti dan meminum anggur, yang kita percaya adalah lambang tubuh dan darah Yesus, maka Yesus menjadi bagian dalam kehidupan. Oleh karena itu, ketika Yesus bicara tentang roti hidup, dan itu yang harusnya kita terima, ini adalah panggilan kita untuk menyatakan Yesus yang berada di dalam diri kita. Itu merupakan hal yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti bahasa lain yang dipakai oleh Paulus adalah kita, saudara dan saya, adalah surat Kristus yang terbuka. Maka pertanyaan bagi kita yang diundang, sebentar kita akan makan dan minum roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Pertanyaan yang menjadi refleksi pada saat Bapak Ibu akan makan nanti, pada saat Bapak Ibu akan minum nanti, adalah ketika saya memakannya, ketika saya makan roti hidup ini, saya minum anggur ini, apakah orang lain dapat melihat Yesus di dalam saya? Dan jika tidak, maka itu justru menjadi hal yang aneh. Inilah panggilan Tuhan bagi kita. Maka nikmatilah persekutuan bersama dengan Tuhan. Dia yang sudah memberikan tubuhnya dan darah supaya kita masuk dalam persekutuan yang mendatangkan keselamatan bagi hidup kita. Dan ketika kita masuk dalam persekutuan itu, maka apakah orang lain bisa melihat Yesus di dalam kita? Karena itulah esensi orang Kristen. Amin.